Halo, pemirsa. Kembali lagi di Ekstra Bola. Ini ada April nih, tumben nongol. Hai. Ada Mas Wid sama Bung Beri Bagja. Halo. Halo, Tabik. Iya, ini weekend ini ada big match gede, Derby Milan. Kemarin kita udah ngebahas Everton ya, sekarang kita ngebahas Derby Milan deh. Ini yang menarik, gambaran umumnya aja kan, kondisi besok tuh bakal jalan apa enggak ya? Soalnya sampai ini kan kita rekaman hari Kamis ya, Kamis sore ini. Kamis ya. Jauh ini ada 6 pemain Inter yang positif COVID. Terus di Milan ada 2 ya? 2 ya maksudnya? 2. Yang masih aktif. Nah ini bakal jalan apa enggak ya? Mungkin maksud itu Berry yang bisa masih opini. Masih sih kayaknya sih. Harus dijalanin nggak sih? Harus dijalanin nggak menurut lo? Kalau menurut gue sih agak-agak riskan ya. Ya, tapi nggak mau berhenti sih. Soalnya kalau berhenti ke mana-mana imbasnya. Ke jadwal jadi makin padat. Prioritas utama sih masih pengen jalan gitu ya. Ya kayak yang Juve Napoli aja deh, yang kemarin contohnya. Iya. Iya masih kontroversial, tapi akhirnya cepat-cepat diputusin kan kalau Juventus yang menang gitu. Artinya memang nggak, kalau bisa itu jangan sampai ditunda-tunda lagi gitu, karena jadwalnya udah kayak begini, udah berantakan lah, udah nggak normal gitu ya. Dan kalau melihat cuma 6 orang di Inter, 2 di AC Milan, asal nggak ada yang nambah banyak lagi setelah jeda internasional sih kayaknya sih masih jalan sih. Kemarin yang Genoa kan juga gitu. Genoa banyak tapi ketahuannya setelah di partai lawan Napoli kalau nggak salah. Sebelumnya mereka cuma 2 pemain. Itu jalan pertandingan, tapi kemudian setelah pertandingan baru deh tuh kayak outbreak gitu di Genoa jadi banyak. Kalau dihitung itu akhirnya memang ditunda pertandingan setelah itu lawan Torino ya. Iya benar. Kalau dihitung itu memang Genoa tuh ada hampir 20 orang, 15 sampai 20 orang total yang nah, berarti kan hampir satu tim kena. Nah ini pertanyaan memang habis international break gini kan biasanya Kamis atau Jumat, Kamis mereka diswab lagi kalau ada yang negatif yang ada positif lagi. Iya. Bisa aja nambah. Ya semoga enggak sih. Bisa aja nambah, iya. Semoga aja enggak. Mudah-mudahan enggak. Menurut lu, Ber? Iya, kalau ngelihat regulasi FIGC kan ya, sama kayak diadaptasi dari UEFA kan minimal 13 orang ya. 13 orang sebuah tim tuh punya, termasuk kiper. Di squad itu tetap bisa melaksanakan pertandingan. Kalau ngelihat lagi pula, kalau ngelihat yang ada sekarang ya, di data sekarang, Inter 6 terus Milan 2 ya. Iya. Itu mereka tuh emang pemain-pemain yang masih bisa digantiin lah, bukan maksudnya pemain krusial di tim. Jadi gue ngelihat emang sebenarnya nggak ada masalah berarti untuk Inter ataupun Milan. Kan kalau ngelihat susunan juga yang karena tuh si di Inter Nainggolan, Gagliardini, di antaranya tuh si siapa? Bastoni, Skriniar, terus Asliang sih yang tim inti ya. Asliang. Ya mungkin iya secara ini masih ada lah pemain yang lebih bisa diutamain sama Antonio Conte ya buat pertandingan derby nanti. Apalagi di Milan kan cuma si Gabbia sama siapa sih satu lagi? Leo Duarte ya. Itu ya udahlah ya, maksudnya kan masih banyak lah stoknya. Jadi mungkin kalau secara ini sih nggak terlalu berpengaruh. Kalau Ashley yang paling yang kalau gue lihat di Inter, Ashley yang sama Bastoni sih mungkin yang ya mungkin bisa digantiin tapi masih punya pengaruh kalau mereka jadi pemain cadangan. Tapi yang gue lihat dari susunan terakhir di Gazzetta, si Bastoni udah masuk squad cadangannya. Jadi mungkin bisa pulih lah kayak Ibra kan. Iya. Jadi sebenarnya kita mau ngebahas Derby Milan dari sisi apapun sih emang pasti bakal menarik ya. Mungkin kita ke April dulu deh, April. Apa ya, lu kan bisa dibilang fans Milan. Lu kan jarang ngomong ya, tapi kayaknya fans Milan. Darahnya merah hitam deh. Iya, darah merah hitam. Oh iya dong. Lu kalau ngomongin derby, momen derby apa sih yang paling lu ingat?
Momen Yang favorit lo. kapan ya? Yang paling lo inget deh. Nggak ada yang gue inget sih sebenarnya, tapi gue suka semua sih. Luar biasa. Iya sih, soalnya kadang tuh kayak gue suka, tapi kayak ingetnya tuh gue suka kayak nggak inget precise gitu loh. Jadi kadang kalau pas kayak mau bacakan Sabtu ini ya Derby Milan ya. Sabtu Ya malam. jadi pas kayak baca yang tadi juga banyak yang kena COVID ini, terus gue kayak berusaha inget-inget zaman dulu, terus kayak gue langsung ingetnya tuh yang kayak tahun 90, akhir 90-an, awal 2000, kayak masih ada Seva, terus masih ada Albertini. Jadul banget ya gue. Umurnya usia ketahuan generasinya umur. kelihatan. Emang sih umurnya ketahuan. Cuma tadi gara-gara Mas Wid bilang jadwalnya padat, iya sih, kalau Inter kan 2 minggu ke depan dia banyak banget kan, Liga Champions juga ada. Terus lawan apa tuh? Yang dari Hungaria apa Rumania ya? Apa? Frank apa? Aku lupa namanya. Apa tuh? Ferencvaros. Namanya? Nah itu yang gue susah banget ingat namanya itu. Terus kalau nggak salah dia Liga Italia. Iya. Iya nggak sih? Bukannya Juventus itu. Juventus ya? Apa gue salah ya? Gue kelibet ya, kan makanya gue bilang gue tuh inget tuh susah gue inget precisely gitu loh. Itu Inter nggak sih? Apa gue salah, Ber? Menurut lo, Ber? Bukan sih. Seingat gue bukan. Seingat gue Inter nggak dapat si Ferencvaros itu. Cuma Liga Champions sih benar. Iya, abis derby sih. Iya, Liga Champions benar kan? Benar. Iya kan? Terus tadi kan kalau nggak salah nanti dia lawan Genoa juga nggak sih nanti Mas Wid, si Inter? Genoa, pasti, tapi nggak tahu pekan berapa. Dalam minggu-minggu dekat ini nggak sih? Iya. Kayaknya belum sih. Kalau ini ya, kalau Genoa masih karantina sih kayaknya. Iya, gara-gara lu singgung yang soal COVID itu, ntar dia lawan Genoa. Genoa emang udah bisa mainnya nggak sih Mas Wid? Mainnya sih gue ini. Di orang skuadnya hampir satu skuad isi pemainnya kena COVID semua. 15-an apa 16 gitu ya. Iya, banyak banget, gile. Lu Ber, derby Milan yang paling lu inget deh. Derby yang paling gue inget itu gue kemalaman di stadion. Nyasar di stadion. Itu nggak ada hubungannya ya? Iya. Ada hubungannya. Lu cerita dulu derbynya, ntar baru gue belokin soal San Siro kemalaman. Gimana sih lu? Kalau derby yang aktual aja sih, yang kata April tadi bener sih, agendanya emang padat banget. Gue sih lebih menyoroti build up kedua tim ya menjelang derby nanti. Media juga banyak yang bilang yang dirugikan dengan agenda ini sebenarnya Inter lebih dirugiin. Soalnya mereka tuh melepas 16 pemain ke negaranya masing-masing, sementara Milan 14. Cuman Inter itu ruginya banyak pemain yang tampil di zona Amerika Selatan kan, kualifikasi. Si Alexis Sanchez, Arturo Vidal sama Lautaro Martinez kan tampil tuh kemarin. Nah itu secara nggak langsung pastilah bakal gimana pasti ngaruh lah ke kondisi fisik pemain dengan perjalanan jauh, apalagi dengan persiapan yang sangat mepet. Udah gitu mereka katanya emang cuma pemain krusial kan. Sekali sesi latihan doang tuh katanya Inter. Iya, benar. Cuma sekali sesi latihan doang udah langsung main. Itu belum kan kita ngitung jet lag segala macam kan, itu pasti bakal ngaruh banget sih. Apalagi mereka krusial kan. Kalau di Inter ya susah lah kalau emang kondisi fisik jadi komparasinya. Lebih susah buat Inter. Apalagi Milan pemain Amerika Latinnya juga bukan itu ya, bukan jagoan timnas ya. Jadi ya dalam tanda kutip malah diuntungkan Milan ya. Beberapa pemain utamanya kan malah nggak dipanggil timnas. Ibra, terus si Ibra juga bisa. Theo Hernandez nggak dipanggil. Terus siapa lagi ya? Si Romagnoli juga kan. Waktu timnas main kan dia lagi cedera jadi nggak dipanggil. Tapi sekarang udah sembuh, dia udah latihan lagi. Jadi kayaknya udah bisa balik nih untuk gantiin si Gabbia. Jadi itu kayaknya bisa jadi salah satu faktor yang bisa dieksploitasi Milan lah. Oke. Ini kan ngomongin kekinian nih. Balik lagi. Lu maksud derby Milan yang paling lo ingat apa maksud?
Yang apa ya? Yang paling menegangkan tuh Jangan bilang yang 6-0 ya. ya enggak lah. Itu sih nggak menegangkan itu, menyenangkan itu. Yang tegang banget tuh yang kayaknya pas Milan juara Champions 2011 ya. Oh, ya. Waktu mereka 0-0 kalau nggak salah di kandang Inter, terus di kandang Milan, di kandang Milan 0-0, kemudian di kandang Inter, Seva ngegolin duluan. Terus yang Wah itu petasan dulu ya. nontonnya sampai berdiri gue karena tegang kan. Kalau misalnya Inter nyetak gol, gawat nih. Bener kan 5 menit sebelum berakhir tuh si Oba Femi Martin kan ngegolin nyamain skor. Waduh itu derby yang paling menegangkan sih itu kalau menurut gue sih sejauh ini sih. Berarti Liga Champion ya? Iya, Liga Champion. Kan waktu itu singkat gue. Yang pertama. Apa Ber? Nggak, yang seru juga pertemuan terakhir sih ya, Mas Wid. Ya, udah unggul katanya. Kekinian. Pertemuan terakhir mah kalah Milan mah. Udah 2-0 kalah. Udah 0. Iya. Kalau gua nggak ada yang nanya gue nih. Ya udah, lu udah. Kalau gue sih yang di pas musimnya itu yang apa? Yang pas Inter treble yang 2009 berarti yang pertemuan pertama yang menang 4-0. Itu yang pas menang gede sih, tapi menurut gue itu yang paling apa kayak wah ini enak nih timnya dikasih mainnya halus gitu. Apalagi pas golnya Thiago Motta yang kombinasi sama Eto'o, Milito, waduh enak banget itu nontonnya. Jarang-jarang gitu lihat Inter main halus gitu loh. Inter kayaknya kasihan itu. Kalau diterusin bisa menang lebih gede itu. Iya beneran, itu gue juga nonton kan. Waduh ini sih kayak 6-0 dibalas nih. Tapi kayaknya sih abis 4-0 tuh ngerem Inter. Gak ngotot lagi. Itu kan dulu si Sneijder ya. Wesley Sneijder main. Debutnya Sneijder seingat gue. Kaget banget. Mainnya bagus banget. Itu kalau serius kayaknya sih bisa tuh menang lebih dari 4-0 itu. Nah, ini Berry nih balik lagi. Ber, lu tadi mau cerita soal San Siro. Yang San Siro tadi. Yang San Siro apa? Kemalaman. Iya, jadi kawan Berry ini, kawan Berry ini dulu pernah liputan. Liputannya sih sebenarnya jauh, liputan apa? F2 ya. Ya. Nah, lanjutin Ber. Nah, itu jadi pelajaran aja lah. Lanjutin ya. Gitu. Oh lanjutin. Iya. Ya jadi intinya gitulah. Gua tuh waktu liputan Rio Prianto ya di Monza. Nah kan pokoknya ada jadwalnya pada tuh dalam sehari itu satu-satunya jeda yang bisa gue manfaatin yaitu setelah makan sore lah di hotelnya di Monza. Setelah makan sore itu pun sebenarnya gue harus izin kan karena emang ada waktu luang sedikit lah gue manfaatin. Gue izin, Ibu, Pak, saya mau izin jalan-jalan sebentar ya. Mana Mas? Udah kayak kaget gitu. Mana Mas? Biasa jalan-jalan. Gue nggak bilang tuh. Akhirnya emang gue ada niat. Hah? Udah itu Mas. Sehari sebelumnya udah. Jadi gue lagi jalan kan di venue, gue lagi jalan terus dideketin gitu sama Mbak Indah. Mas. Gitu. Ada apa Mbak? Ini katanya. Megang tangan. Dia mau, iya. Tadi gue mau gini tapi ya udahlah, pokoknya itu dapat uang saku lah intinya. Ya besoknya baru tuh gue mumpung jauh-jauh kan itu pertama gue sih ke Italia kan. Ya kalau buat penggemar Inter sama Milan kan ke San Siro itu ibaratnya naik haji lah. Iya. Ya udah gue paksain aja. Gue nekat lah ke San Siro. Gue cuman modal peta doang. Terus waktu itu kalau nggak salah handphone gue tuh bermasalah atau apa nggak bisa dipakai. Jadi gue bener-bener pure nggak pegang apa-apa ke sana tuh. Pegang duit doang. Nggak bawa tas, nggak bawa apa. Bener-bener kosong aja.
Ya, gue dari hotel naik shuttle ke bandara Malpensa ya. Iya. Di bandara kan ada subway. Dari subway itu gue naik tuh nyari-nyari. Nah, gue lupa kalau ternyata di situ kan ada dua pilihan tuh antara Duomo Milano sama San Siro. Jadi kan ada dua pilihan tuh. Padahal kalau orang normal mungkin miliknya ke Duomo ya, yang pusat keramaian ya di kota. Iya, iya. Gue nggak tahu kenapa gue kayak ngerasa bisikan, udah San Siro. Ada bisikan itu. Ya udah gue naiklah belok gue ke jalur yang sebelahnya. Gue ternyata perjalanan itu gue kira kan singkat ya, ternyata lama banget naik kereta itu. Iya. Sampai tuh gue tuh berangkat jam berapa ya, lupa gue. Abis maghrib lah kalau nggak salah. Habis maghribnya Sampai apa? Itali. Di sana di Itali. Maghribnya jam berapa? Jam 8. Kagak, maksudnya waktu maghrib Indonesia tapi di Itali gitu. Nunggu gelap. Iya, 5:30 apa jam 6 gitu gue lupa. Iya. Udah tuh naik kereta lama banget kan, ternyata itu di ujung kan dia tuh. Stasiun salah satu yang paling akhir lah. Iya, iya. Ternyata di situ juga harus masih naik metro lagi, nyambung metro. Di sana gue sampai jam 9 dan gue lupa. Ternyata emang kalau lagi nggak ada match, ya pasti sepi kan. Lah, ya lu sama kayak GBK aja. GBK kan kalau nggak ada match, ya gitu-gitu doang kan. Isinya orang-orang lari, ya gelap. Dan itu tuh udah jam 9 gue sampai, gue naik taksi kan. Gue naik taksi, si orangnya tuh mana udah bisa bahasa Inggris. Udah gitu dia kayak yang heranan gitu, nanya gitu. Gue nggak tahu ngomong apa, Pekacu gitu. San Siro gue bilang. Terus dia kayak setan apa bukan ya gitu. Terus gue bilang aja, yuk di depan kiri gitu. Kanan ya, kalau sana kanan gitu. Ya udah nepi dia kayak aneh gitu. Terus gue nanya ongkos, udah gue kasih ongkos. Terus gue turun, menginjakan kaki, gue satu-satunya orang di sana kayak, satu-satunya manusia di sana. Gak ada orang. Anjir, di mana nih gue? Terus gue nengok di belakang, emang ada San Siro tuh, akhirnya gue sampai ke San Siro. Tapi yang gue lihat cuman bayangan gede gitu. Udah gelap. Iya. Udah gelap ya Allah. Malah gue ngomong handphone. Malah ngeri. Wah udah deh, gue bisa foto-foto aja seadanya kan. Dalam hati gue ya yang penting gue udah sampai dah, gue bilang menginjakan kaki di sini. Gue mau nanya orang nggak ada orang gitu. Pokoknya gue muterin terus pokoknya gitu gue yang ada di pikiran gue pokoknya nyari jalan balik deh sebelum jam kalau nggak jam 10 jam 11 gitu udah terakhir tuh. Kereta udah terakhir banget tuh. Udah gue ini aja lari keliling nggak nemu orang, sekalinya nemu orang gue nemu ada nenek-nenek. Ini ceritanya kepanjangan nggak sih? Ya udah habis temu nenek lu kan pulang kan bingung neneknya. Iya neneknya pulang. Pokoknya gitu gue nanya nenek dia nggak bisa bahasa Inggris. Terus gue nanya taksi. Terus dia ngomong bahasa Italia gitu, cenal. Nunjuk ke depan. Oh berarti di sana. Grazie gue bilang. Ya udah akhirnya gue nemu taksi sampai di kereta, itu kereta terakhir dan gue tuh nerobos palang pintunya gitu. Karena kan benar-benar kereta terakhir tuh udah nggak ada itunya, nggak ada satpam yang udah nggak ada, udah gue loncat aja terobos. Palang pintu naik, alhamdulillah. Udah gitu deh cerita menyedihkan. Paling nggak lu udah pernah lihat San Siro dengan mata kepala lu sendiri kan? Iya, temboknya gue sentuh-sentuh juga. Anjing goblok banget. Iya, kalau ngomongin San Siro sepi, besok tuh kalau derby nggak ada itunya ya, nggak ada penonton tuh kayak kurang ya. Kurang. Kan kalau derby Milan koreonya yang keren. Iya, makanya gue kalau nonton derby tuh itu koreonya keren. Entah dari kurva sudnya atau dari yang kurva northnya, Iya. Tapi kalau dari dari sisi performa dari performa kedua tim terbaru lah. Milan kan sebenarnya kalau dalam 5 tahun terakhir kayaknya nggak pernah menang ya, baru terakhir menang tuh 2015 ya Mas Yudis, yang di Serie A ya. Iya. Waktu kan, Sinisa Mihajlovic kalau nggak salah ya. Nah itu kan berarti kan sekarang 3-0 ya. Secara nggak langsung secara rekor pertemuan lagi mencondong ke Inter. Nah kalau buat besok nih, kira-kira
menurut lo yang agak-agak Milan lah, dari Milan sih Milan apa ya? Ya, seyakin apa sih lu bisa ngalahin Inter? Ya kalau ngelihat apa namanya grafik performa sih harusnya sih cukup yakin lah buat AC Milan dan supporternya ya. Sayang sih kemarin di abis lockdown itu nggak sempat ketemu Inter gitu ya. Jadi bisa ngukur kekuatan gitu kalau setelah lockdown. Setelah lockdown cuma ketemu si Lazio, Juve itu kan menang semua tuh. Milan lagi on fire sih, lagi percaya diri juga pemain-pemainnya gara-gara hasilnya bagus. Ya emang harus sih kalau kayak gitu ya, pasti percaya diri pemain juga naik gitu. Itu kemarin waktu di Liga Eropa lawan Rio Ave, kalau Milan yang dulu sih udah kalah itu. Tapi mereka ternyata bisa nyamain skor, bisa adu penalti juga menang. Ya lagi pede sih pemain-pemainnya. Dan tadi yang udah disebut Berry, kelengkapan tim itu juga jadi satu faktor juga yang bisa buat Milan optimistis gitu ya. Ya mudah-mudahan lah jangan kalah lagi gitu. Paling nggak imbang udah cukup lumayan lah. Karena Inter juga lagi bagus banget nih, Inter. Lagi bagus, nyetak gol banyak banget. Dan ininya sih pemain-pemainnya kayaknya langsung cepet nyetel gitu sama Conte. Dan terbawa ke Nas kan, performanya si Lukaku juga ngegolin terus di Belgia. Lagi on fire juga Inter, jadi ya mudah-mudahan walaupun kita nggak bisa nikmatin koreo, nggak bisa nikmatin keramaian, tapi serulah di lapangan, mudah-mudahan. Pral, Milan kan lagi kayak itu banget nih. Lu kan bergantung banget sama Ibra nih. Menurut lo kualitas apa sih yang dibawa sama Ibra ke Milan? Kualitasnya pasti dia leader banget ya. Kalau di lapangan keren banget ya bahasa gue. Terus Selatan Ibrahimovic. Iya, Selatan. Terus maksudnya itu kayak itu sih kayak PD-nya dia tuh yang belum ada yang dari pemain lain. Meskipun kayak dia udah tua, terus dia disiplin banget, terus dia bisa kayak apa ya, dia tuh kalau ngomong ya udah ngomong aja, meskipun jadinya tuh kayak pemain-pemain yang muda mungkin bisa tersinggung atau apa. Siapa tuh Mas Wid, pemain Turki yang akan siapa tuh belakangnya? Çalhanoğlu. Akan siapa? Çalhanoğlu. Nah itu juga menurut gue salah satu yang jago banget di Milan saat ini, bener nggak sih? Iya bener. Bukan Higuain. Jadi menurut gue kayak perpaduan si Zlatan sama si Mas Hakan ini buat weekend ini sih nanti oke banget sih, apalagi Zlatan di lapangan kan istilahnya jadi kayak motornya Milan gitu loh, sama kualitas kebintangannya dia sih belum ada yang bisa gantiin. Iya, setuju sih, soalnya kemarin gue baca si kakak bilang Ibra tuh walaupun udah tua gini emang seperti lu bilang leadership sama faktor pengalamannya emang beda sih. Itu yang di musim lalu juga kelihatan pas Ibranya absen ya berantakan gitu loh. Sempet kan beberapa pertandingan nggak ada, emang jadi kayak ada sosok yang ditakutin lawannya hilang gitu, jadi beda gitu. Jadi emang menjadi pembeda sih di Milan. Nah, lu Ber, nih kalau dari sisi Inter nih, kelemahan apa sih yang menurut lu mencolok ya? Soalnya kan tadi Mas Wid bilang Inter lagi on fire dan lain-lain. Nah, kalau dari lu, menurut lu apa yang Inter lagi jelek deh? Sebenarnya Milan juga harus berterima kasih setelah dikalahkan Inter di pertemuan terakhir ya. Karena dari situ si Pioli benar-benar itu jadi titik balik Milan sih. Dari sejak itu dia mulai menemuin formasi 4-2-3-1 yang sekarang stabil ya dipakai. Tadinya waktu lawan Inter dia line up-nya 4-4-1-1. Itu terbukti mereka tuh rapuh lah kalau diajak bermain sayap sama Inter. Cuman setelah itu kan mereka jadi 4-2-3-1 dan itu terbukti ampuh ya buat performa Milan sejak paruh kedua musim lalu sampai awal musim ini juga masih ampuh lah. Masalahnya di sini tadi yang dibilang emang Inter emang performanya lebih bagus, cuman kalau ngelihat celahnya itu mereka tuh masih aja sering ngelakuin kesalahan-kesalahan elementer di lini belakang ya. Dan 2 pertandingan aja udah kebobolan 7 ya sama Fiorentina sama Benevento. Iya. Lazio juga Lazio 1. Iya, jadi artinya kan belum ada clean sheet tuh.
kalau gue lihat juga emang masih ini sih, kalau pertahanan tuh masih terlalu riskan lah. Conte tuh masih benar-benar emang nyari cara komposisi terbaik, terutama di lini tengah sama lini belakang ya. Kalau lini belakang yang kita lihat di 2 pertandingan awal itu salah satu yang gue lihat bikin celahnya itu dia masang Kolarov sebagai tiga back tengah. Kolarov tuh kayak emang belum ngeklik banget sama pemain-pemain Inter yang lain di lini belakang. Terus pas lawan Lazio barulah si Bastoni kan dimainin. Nah, alhamdulillah cuma kebobolan 1 ngelawan Lazio. Tapi nah di sini gue potong dikit, tapi kebobolannya dari sundulan tempatnya Ivan Perisic. Nah itu dia. Masalahnya kan kalau di lini belakang itu masih inilah, Conte tuh sebelah kiri lah. Kenapa dia masang Kolarov itu bisa dimengerti sih, soalnya kan Perisic tipe winger yang lebih ke ofensif ya kemampuannya. Defensif itu dia kurang banget. Makanya si Kolarov ditaruh di sentral back kiri. Jadi kalau ketika si Perisic maju, Kolarov ikut menambal kan. Nah, masalahnya ketika ikut nambal, tengahnya otomatis berkurang. Nah, itu yang belum tutupi sampai sekarang masih bisa jadi celah lah buat tim lawan. Udah gitu komposisi lini tengah juga masih utak-atik lah. Mungkin di 3 pertandingan awal kan komposisinya selalu berubah tuh. Terus diprediksi nanti pas lawan Milan juga bakal berubah lagi. Katanya sih dijagoin si Vidal, Brozovic, bukan Brozovic ya, Vidal, Barella sama Eriksen. Nah, ketiga orang ini belum pernah main bareng jadi starting line up. Pokoknya masih inilah belum paten lah. Mungkin ya siapa tahu laga kontra Milan jadi momen yang tepat buat Conte nemuin racikan terbaik. Oke, jadi emang sebenarnya kalau dilihat dari sisi positif negatifnya, ya relatif berimbang ya. Berarti ya seperti Mas Wid bilang nih, bakal saling mencari kelemahan, bakal ngubur kelemahan masing-masing ya. Ya wes, gitu aja lah. Kita berdiskusi soal AC Milan-nya. Ada lagi mau dibahas nggak? Hah? Biar lo. Prediksi skor dong. Oh iya, prediksi skor ya boleh, Prel. Derby Milan, Prel. Oke, gue 2-1 buat Milan. Nyaring banget, nyaring. Oh iya, kenceng banget ya suara gue. Ya, gue 2-1 buat Milan. Mas Wid. Seri aja lah, seri dengan skor lah, 2-2. Seri dengan skor ya, 2-2. Biar seru ya. Iya, biar seru. Ber. Ya, seri juga lah. 2-2 lah ya, paling. Kan main ngeliat. Sama aja Mas, kandang-kandang tuh sekarang kagak ada penonton. Kagak ada, sama aja sepi-sepi aja ya. Tapi kan ada yang bisa kali apa? Iya, yang 30% itu 30% kan kemarin udah ada beberapa di Serie A juga udah beberapa stadion yang ada fans datang kan? Iya. Besok juga berarti harusnya ada ya? Harusnya ada sih. Tapi cuma berapa ya? 30% cuma nggak nyampe. Iya, 30% ya. Kemarin yang di Parma cuma 1.000 ya? Iya. Udah gitu kesian banget ditaruhnya di belakang gawang gitu. Orang penontonnya sedikit, kenapa nggak ditaruh yang VIP aja gitu ya? Orang kagak ada isinya juga. Iya. Nah kalau yang Parma tuh ditaruh di belakang gawang. Oh, soalnya kalau yang VIP kan kedekatan sama pemain kali. Iya kan pemain kan ada yang duduknya ada yang sampai ke atas itu kan, kayak di ya banyak lah yang bench sampai ke atas biar jaga jarak gitu kan. Jadi kedekatan juga mungkin. Iya. Oke, gua sih pengennya Inter yang menang, tapi kayaknya Inter menang. Gila, biar beda lah. Nah, berarti sama imbang kan? 1-1 Inter sama Milan menang, yang 2 imbang lah. Menang lah Milan lah. Ya, selalu udah Prel. Ber, lu nggak ada tebakan, Prel? Ber, udah lama nggak ada tebakannya. Ada, harus pikir dulu ntar aja lah. Gua kan kalau Berry ngasih tebakan biasanya kan dengerin suara doang nih. Ini kan akan ada YouTube, pengen lihat gue mukanya nyebelinnya. Nyebelin. Kagak ada, ntar aja. Mikir dulu. Ya wes kalau gitu. Ya udah, kita sudahi saja lah episode kali ini nih, Derby Milan. Oke. Semoga weekend ini seru. Yang doyan sepak bola pasti tahu ada Derby, Merseyside Derby, ada malamnya ada Derby Milan. Jadi dari sore, weekend besok, Sabtu besok, dari sore sampai malam
top dah pertandingannya. Semoga bisa menikmati weekend dengan nyaman di rumah. Oke, kita sudahi saja. Terima kasih. Pral, terima kasih. Mas Uwe, terima kasih. Berry, terima kasih. Dah. Thank you. Dah. Thank you. Bye-bye.